PT Raharja Energi Cepu Tbk tengah mengevaluasi rencana akuisisi beberapa aset migas di dalam maupun di luar negeri. Presiden Direktur PT Raharja Energi Cepu Tbk, Sumantri Suwarno mengatakan, apabila dalam evaluasi tersebut perseroan menemukan kecocokan parameter investasi, diharapkan dapat membuahkan 1 atau 2 perjanjian pembelian bersyarat. Dalam blueprint ekspansi perseroan dalam 1 sampai 3 tahun ke depan, perseroan akan lebih memprioritaskan ekspansi non-operating investment melalui akuisisi participating interest pada PSC berskala besar tanpa mengoperasikan aset. Dan berikutnya dalam jangka menengah 3 sampai dengan 5 tahun setelah fase non-operating investment, perseroan akan bertransisi ke investasi operasional dengan mengakuisisi PI atau PI pada PSC berproduksi skala lebih kecil dan mulai mengelola serta mengoperasikan aset secara langsung. Terakhir dalam 6 sampai 10 tahun ke depan, perseroan akan melakukan ekspansi investasi operasional ke PSC dengan skala produksi yang lebih besar dan dalam jangka panjang perseroan menargetkan transformasi strategis dari yang saat ini hanya sebagai pemegang hak partisipasi menjadi operator independen di sektor hulu migas. Ya, PT Astra Agrolestari Tbk menargetkan penanaman kembali atau replanting hingga 8.000 hektar lahan sawit di tahun 2026. Untuk mendukung target tersebut, perseroan telah menyiapkan belanja modal sebesar 1,4 triliun rupiah untuk sepanjang tahun 2026. PT Astra Agrolestari Tbk menargetkan penanaman kembali atau replanting hingga 8.000 hektar lahan sawit tahun 2026. Perseroan pun menyiapkan belanja modal sebesar 1,4 triliun rupiah tahun ini. Presiden Direktur Astra Agrolestari Japtetva menuturkan, replanting memang menjadi fokus strategi utama perseroan pada 2026. Menurutnya, target minimal replanting tahun ini adalah 6.000 hektar, tetapi perseroan ingin mencapai replanting 8.000 hektar. Untuk kegiatan replanting, perseroan menganggarkan belanja modal sebesar 1,4 triliun rupiah. Alokasi belanja modal ini naik 79% dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 782 miliar rupiah. Mayoritas belanja modal tahun ini sebesar 63,8% akan digunakan untuk mendukung replanting, kemudian sebesar 19,8% untuk mill and port, serta non-plantation sebesar 16,4%. Adapun di tahun 2025, perseroan telah melakukan replanting seluas 5.080 hektar. Lebih lanjut, perseroan menyatakan industri CPO menghadapi berbagai tantangan struktural dan dinamis, diantaranya pergerakan harga minyak, fluktuasi mata uang asing hingga geopolitik. Faktor supply dan demand global menurutnya menjadi katalis utama yang mendorong harga CPO di tengah stagnasi produksi minyak kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai sumber IDX Channel. PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo maksud kami TBK atau RMKO menargetkan perolehan dana hingga 159,9 miliar rupiah dari aksi rights issue dan dana ini akan digunakan untuk memperkuat modal kerja di tengah tren positif sektor pertambangan. PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk mengumumkan progres penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Aksi korporasi ini telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS LB pada 8 April 2026. RMKO akan menerbitkan hingga 457 saham baru dengan harga Rp350 per saham. Dengan skema ini, setiap 175 saham lama akan mendapatkan 64 HMETD. Pemegang saham utama PT RMK Investama menyatakan komitmen menyerap seluruh haknya senilai Rp107,9 miliar. Hal ini mencerminkan keyakinan terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Seluruh dana hasil rights issue akan digunakan untuk modal kerja, termasuk pembelian bahan bakar, pelumas, suku cadang, serta pemeliharaan alat berat. Direktur Utama William Saputra menyebut penguatan modal ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan ekspansi operasional di sektor pertambangan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, S&P menyebut peringkat utang negara-negara di Asia Tenggara diperkirakan akan berada di bawah tekanan. Indonesia disebut menjadi yang paling berisiko jika konflik di Timur Tengah berlangsung berkepanjangan. Kualitas kredit negara dengan bantalan peringkat yang lebih tipis dapat menurun dalam skenario gangguan berkepanjangan di pasar energi
Di Asia Tenggara, S&P menilai peringkat kedaulatan Indonesia akan lebih rentan jika konflik berlarut-larut. S&P juga menyatakan harga energi yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya subsidi Indonesia dan akan membebani anggaran, sementara impor minyak yang lebih mahal akan memperlebar defisit transaksi berjalan. Inflasi yang meningkat lebih cepat juga dapat mendorong kenaikan suku bunga yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya pinjaman pemerintah. Sementara itu Malaysia dinilai berada pada posisi yang lebih baik untuk menghadapi guncangan energi global, meskipun tagihan subsidi dan defisit anggaran kemungkinan lebih tinggi dari rencana tahun ini. Skenario dasar S&P mengasumsikan bahwa intensitas perang Iran akan mencapai puncaknya dan penutupan efektif Selat Hormuz akan berada pada bulan April. Dalam skenario tersebut, harga minyak mentah Brent diperkirakan rata-rata mencapai $85 per barrel hingga akhir tahun 2026. Amerika Serikat memperingatkan negara-negara pembeli minyak Iran akan menghadapi sanksi tambahan seiring pengetatan tekanan terhadap Iran di tengah konflik yang masih berlangsung. Langkah ini merupakan bagian dari strategi tekanan maksimum Washington terhadap Iran terkait dengan program nuklir dan dukungannya terhadap kelompok militan di Timur Tengah. Amerika Serikat memperingatkan negara-negara pembeli minyak Iran akan menghadapi sanksi tambahan seiring pengetatan tekanan terhadap Teheran di tengah konflik yang masih berlangsung. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan, pemerintah Amerika siap menjatuhkan secondary sanctions terhadap pihak yang masih membeli minyak Iran atau menyimpan dana terkait Iran di sistem perbankan mereka. Amerika Serikat meyakini langkah ini akan berdampak besar, khususnya terhadap China yang selama ini menjadi pembeli utama minyak Iran, menyerap lebih dari 80% ekspor minyak negara tersebut. Menurut Bessent, dengan adanya blokade maritim terhadap Iran, pembelian minyak oleh China diperkirakan akan terhenti sementara. Namun hingga kini, pihak Kedutaan Besar China di Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari strategi tekanan maksimum Washington terhadap Iran terkait program nuklir dan dukungannya terhadap kelompok militan di Timur Tengah. Selain itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 2 lusin individu, perusahaan, dan kapal yang terkait dengan infrastruktur transportasi minyak Iran. Sebagai catatan, blokade maritim Amerika Serikat terhadap Iran mulai diberlakukan pada awal pekan ini, memasuki minggu ke-7 konflik. Kebijakan ini diklaim telah menghentikan sepenuhnya aktivitas perdagangan laut Iran. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya bisa update dari bursa global, bursa saham Wall Street yang menguat pada perdagangan di hari Rabu dengan indeks acuan S&P 500 dan juga Nasdaq yang mencatat rekor penutupan tertinggi di ruang kinerja positif emiten serta optimisme terhadap kemajuan negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran. Pada perdagangan di hari Rabu, indeks S&P 500 menguat 0,8% ke posisi 7.022 dan indeks Nasdaq Composite yang melesat 1,6% ke level 24.016. Sedangkan Dow Jones Industrial Average yang ditutup melemah 0,15% ke level 48.463. Sementara itu dari bursa saham Eropa, bursa berakhir di zona merah seiring dengan meningkatnya kehati-hatian investor terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah serta evaluasi terhadap sejumlah laporan kinerja perusahaan. Stock 600 yang ditutup turun ya 0,43% ke level 617,27. FTSE 100 Inggris yang terkoreksi 0,47% ke posisi 10.559 dan CAC 40 Prancis yang terkoreksi 0,64% ke level 8.274.